Oke, kita mulai deh ya. Pak Hairul, maaf Pak, bisa minta tolong direkam atau sudah ini ya? Sudah direkam, Pak. Udah ya? Oke, makasih. Ya udah, jadi kita lanjut ya. Kemarin kan kita sudah ngomongin soal random variables. Itu kalau di bukunya bab 6 tuh ya. Nah, kita lanjut ya. Cuma kalau kalian perhatiin di buku, itu ada bab 7, yaitu functions of random variables. Itu optional. Jadi kalau kalian lihat bukunya pun, kalau saya tidak salah ditulisnya opsional, jadi bab ini bisa membantu pemahaman lebih, tapi bisa di-skip. Oke? Nah, oleh karena itu kita skip ya. Nah, tapi ada beberapa teorema penting yang diambil dari chapter 7, itu kita langsung pakai di sini. Nah, jadi apa itu chapter 8? Nah, kita langsung ke sini ya, yaitu Fundamental of Sampling Distribution. Nah, ini penting nanti ya, karena nanti kita akan membahas mengenai membuat confidence interval. Jadi kalau kalian eksperimen, itu kan alat ukuran tuh pasti ada ketidaktelitian tuh ya, ada ketidakpastian jadinya. Jadi kalian harus bikin confidence interval lah. Atau kalian eksperimen, kalian ukur misalkan rata-rata, itu kalian harus ukur kira-kira ketidakpastiannya berapa. Kemudian nanti akan ada lagi uji hipotesis untuk memastikan apakah suatu suatu perbedaan secara statistik itu signifikan atau tidak. Nanti kita berangkat dari sini semuanya. Jadi ini satu langkah penting sebelum kita melanjutkan. Oke. Ya. Nah, ini summary dikit saja ya, dari bab 7 apa yang kita bahas ya. Nanti teorema pentingnya langsung saya masukkan saja di situ. Cuma ini sebenarnya adalah ekstensi dari apa yang kita bahas ya. Kalau kita punya input sama output, itu kalau ada inputnya PDF-nya seperti apa, bagaimana PDF dari output, itu yang kita bahas kemarin. Yang di chapter 7 kita tidak bahas lebih lanjut ya, tapi dia ada teorema-teorema penting lanjutan. Kemudian yang penting lagi adalah, ya tidak kita bahas detail sih, cuma kita ngebahas bahwa sebenarnya mean, variance, itu namanya adalah statistical moment. Jadi bayangkan seperti momen di mekanika ya. Jadi sebenarnya kalau kita turunkan lebih lanjut, yang namanya rata-rata, mean, variance, itu yang adalah merupakan statistical moments. Nanti ada lagi momen yang lebih lanjut lagi, itu ada namanya skewness, kurtosis, dan lain-lain. Tapi mungkin yang butuh kalian tahu skewness ya. Kalau mean kan ngebahas tengahnya di mana, varian sebarannya seperti apa. Kalau skewness tuh ngebahas miringnya seperti apa distribusinya. Kalau misalkan distribusi, sebentar ya, distribusi normal seperti ini. Kayak itu skewness-nya, pakai simbol apa ya? S dulu deh, sama dengan 0. Kalau misalkan distribusinya miring seperti ini, itu skewness-nya positif. Kalau distribusinya miring seperti ini, itu skewness-nya negatif. Jadi positif, negatif dari mana? Bayangkan saja kalau positif, ekornya tuh berada di arah ke positif. Kalau negatif, ekornya berada di arah negatif. Oke, jadi ini menggambarkan distribusi Anda miringnya seperti apa. Jadi seperti yang sudah saya bilang, kalau distribusi normal itu berarti skewness-nya 0, karena dia adalah distribusi yang simetris. Oke, jadi itu namanya adalah statistical moments. Jadi cenderung kalau dari kita lihat statistical moments, kita langsung kebayang bentuknya seperti apa. Ada lagi yang levelnya lebih bawah lagi, namanya kurtosis, itu tidak kita bahas. Jadi untuk sementara, untuk mata kuliah ini saya rasa cukup mean, variance, sama skewness, kemiringan lah, bilanglah seperti itu. Nah, jadi ini makanya ada namanya moment generating function ya. Jadi dari suatu fungsi ini, itu kalau kita lakukan penurunan lebih lanjut, kita langsung bisa dapat momen untuk distribusi. Oke, cuma tidak kita bahas untuk itu. Nah, motivasinya seperti apa sih? Terutama ini juga untuk motivasi ke depan-depannya, untuk confidence interval, prediction interval, hypothesis testing, kita berangkat dari sini. Jadi kita mulai dari yang namanya statistical inference. Oke, nanti kita belajar konsepnya dari population sama sampel, yaitu seperti ini. Jadi bayangkan kita memiliki populasi yang besar. Dan dari populasi yang besar ini, misalkan kita ingin tahu, sebutlah P. Misalkan P itu adalah proporsi orang yang terkena COVID-19, sebutlah seperti itu. Jadi dari 1 penduduk Indonesia, berapa yang terkena COVID-19.
itu kan ada satu angka real kan ya, misalkan di detik tersebut saat itu tuh ada P, proporsi orang yang terkena COVID-19. Nah, tapi kan kita tidak bisa menguji misalkan PCR ke berapa juta orang Indonesia tuh, 230 kalau saya nggak salah. Nggak mungkin kita menguji semuanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengambil sampel. Oke, jadi yang kita ambil ini adalah sampel seperti ini. Jadi kita dapat data kan ya. Nah, dari data ini, misalnya kita ngambil 1.000 atau 10.000 orang, kita juga bisa mengestimasi proporsi nyatanya seperti apa. Jadi kita punya P-topi nih. Jadi kalau topi-topi ini itu artinya estimasi, kita mengestimasi sesuatu yang true, cuma kita tidak tahu. Nah, si P-topi ini, karena kita ngambil dari sampel, bukan dari 230 juta penduduk, nah itu kan artinya ada ketidakpastian di situ ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, jadi kita sebenarnya dari P-topi ini, apa yang kita lakukan, P-topi itu sebenarnya mencoba menginfer dari proporsi yang sebenarnya. Tapi karena kita tidak tahu tepatnya seperti apa, kita punya ketidakpastian. Jadi misalkan ada plus minusnya, ini ada P-topi, P sejatinya jatuh di antara ini, antara interval ini. Seperti itu kira-kira. Kayak itu namanya statistical inference. Jadi kita dapat satu sampel data dan kita ingin tahu sebenarnya ini ketidakpastiannya seperti apa sih. Bukan hanya P ya, kita juga bisa misalkan rata-rata average, bukan mean. Yang kita dekati dengan average dan kita ingin tahu ketidakpastian dari si F ini sebutlah. Nanti ada lagi variance, kita dekati dengan S square. Jadi ada parameter yang sejatinya, ada parameter yang kita infer dari data. Nah, jadi kalau orang yang tinggal pakai statistik, itu tinggal pakai aja. Ya, itu ada tools-nya, ada SPSS, ada di Python, dan lain-lain. Itu di-develop oleh para statistician. Cuma, misalkan di ujungnya kita sebagai pemakai, kita kan juga harus tahu mengapa prosedur itu ada, dan dalam-dalamnya itu seperti apa. Kayak apalagi kita anak ITB, kita juga harus tahu dalam-dalamnya ini seperti apa. Mengapa ada misalkan confidence intervalnya bla 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 atau distribusinya adalah X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. Mengapa itu ada? Karena kalau Anda lebih inform terhadap metode-metode tersebut, Anda jadi lebih tahu mana yang harus Anda gunakan, dan Anda juga jadi lebih bisa make sense terhadap hasil yang Anda dapatkan. Oke, cuma motivasi seperti itu ya. Jadi Anda punya populasi besar, Anda ambil sampel ini Anda mencoba mengestimasi sebutlah proporsi atau rata-rata dari populasi sejati yang sebenarnya kita tidak tahu berapa proporsi aslinya. Nah, itu ya. Itu jadi ada population, ada sampel, kalau saya nggak salah di slide selanjutnya membahas seperti itu. Jadi populasi itu definisi adalah totality of the observations which we are concerned. Oke, ini bisa real, bisa juga suatu hipotesis. Mungkin masih bingungan karena saya bilang apa bisa hipotesis, tapi seiring dengan kita belajar nanti akan lebih ngerti artinya. Jadi secara terminologi ingat populasi itu yang besar, ada sampel itu adalah kita ambil dari populasi, dan populasi ini bisa besar, bisa tak terhingga, itu bisa juga. Atau ada juga nanti yang besar tapi tidak terlalu besar, itu ada lagi nanti teori-teorinya. Jadi sebenarnya apa sih kita lakukan dengan mengambil sampel ya? Seperti yang saya tadi sebutkan, kita sebenarnya ingin mengambil conclusion mengenai population dengan pakai sampling tadi. Jadi kita mencoba menginference sesuatu, mengambil kesimpulan dari populasi dengan menggunakan sampel yang kita ambil. Dan mengapa tidak mungkin kita langsung population? Ya, mengapa kita harus mengambil sampel? Ya karena bisa mahal sekali atau bahkan tidak mungkin. Kalau tadi saya konteksnya ngebahas COVID-19, kita harus PCR 230 juta orang Indonesia. Emang pemerintah punya duit? Yang dikit aja, nggak mau bahas dulu lanjut. Oke, jadi mahal. Tidak mungkin, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya ambil dari Oxford Dictionary,
Jadi kita mengambil ya judgment tentang parameter dari suatu populasi. Parameter itu apa sih? Parameter itu bisa mean, bisa proporsi, bisa varians, dan lain-lain. Dan kita ingin tahu itu hal tersebut dari random sampling. Itu namanya statistical inference. Nah, itu jadi konsep population sama sampling. Ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Jadi sampel itu harus representatif dari populasi. Representatif dan juga tidak boleh bias. Tidak boleh bias seperti ini. Misalkan saya ingin tahu proporsi pemilih presiden A saat pemilu di satu Indonesia. Satu Indonesia ya, saya ngomongnya satu Indonesia. Nah, saya mau quick count nih ceritanya nih ya. Saya mau quick count di satu Indonesia. Quick count itu kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi quick count itu kan sebenarnya random sampling. Jadi ingin tahu berapa proporsi pemilih presiden A, presiden B. Cuma kan namanya saya nggak ngambil langsung dari 230 juta penduduk. Kalau itu namanya pemilu, beda lagi. Tapi saya mau estimasi, makanya saya pakai quick count. Nah, tapi saya nggak boleh bias kalau saya mau tahu proporsi aslinya seperti apa. Kalau saya bias, saya artinya, oke, saya ngambil sampel dari daerah ini aja nih, dari daerah provinsi A, padahal provinsi A ini cenderung lebih milih satu presiden tertentu. Akhirnya saya bias, saya memberikan data, saya memberikan hasil inferensi yang salah. Kalau saya nggak mau bias, saya ambil random sampling. Jadi saya ambil tuh random dari satu Indonesia, kadang dari provinsi ini, kadang dari provinsi ini, kadang dari provinsi ini. Itu namanya random sampling. Supaya menghindari bias, walaupun ada lagi teknik yang lebih khusus, namanya stratified sampling, itu lebih untuk menghindari bias lagi. Oke, jadi independently sama random. Oke, jadi nggak boleh ada bias di sini. Oke, yang di bawah ini agak sedikit abstrak untuk definisi kita selanjutnya. Tapi yang ingin saya sampaikan ini ya, jadi misalkan ada memiliki baterai ini, Anda ingin tahu proporsi yang rusak seberapa. Jadi sebenarnya kalau Anda ambil ya, ini satu yang penting nih ya. Nih. Jadi sebenarnya distribusinya tuh harus sama. Intinya itu saja yang mau saya sampaikan di halaman ini. Jadi setiap Anda ambil sampel, itu harus dari distribusi yang sama dan distribusinya tidak berubah dalam konteks ini. Nah, sekarang ada kata kunci lagi yang penting, yaitu statistik. Oke, jadi saat saya bilang statistik di sini, itu suatu metrik, bukan bidang ilmu. Kita lagi belajar statistik, iya. Tapi sekarang ada metrik yang namanya statistik. Apa itu statistik? Nah, contohnya gini. Jadi kita mau mengambil kesimpulan mengenai proporsi dari peminum kopi di Indonesia. Jadi dari peminum kopi ya, yang memilih brand of coffee tertentu. Apalah, Starbucks, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan teman-temannya. Nah, jadi Anda ingin tahu berapa proporsinya di satu Indonesia. Nah, peminum kopi di Indonesia kan ada puluh jutaan. Ya, 10 jutaan, banyak sekali. Tapi sekarang saya mau sampling beberapa aja nih. Jadi misalkan random ke kafe atau online online sampling, online pakai kuesioner seperti itu. Nah, jadi kita ingin mengambil kesimpulan dari suatu populasi besar, yaitu para peminum kopi di Indonesia. Nah, kemudian tidak mungkin kalau kita nanya semua peminum kopi di Indonesia. Ya, karena ada puluh jutaan tadi. Ketika Anda ingin menghitung parameter P, yaitu proporsi peminum kopi yang memilih brand tertentu misalnya. Oke, jadi ada P tanpa topi ya, tanpa topi di situ ya. Kalau kita pakai ini P, itu adalah parameter aslinya seperti apa. Tapi nggak tahu kita kan si P-nya ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil random sample.
sebutlah tadi saya bilang kita sampling ke kafe-kafe atau sampling kuesioner online, dan dari random sample tadi yang merepresentasikan puluhan juta peminum kopi di Indonesia, kita mengambil P-topi di sini. Oke? Atau contoh lain, misalkan ada di suatu pabrik, Anda ingin tahu berapa sih barang yang cacat gitu ya dari suatu pabrikan besar ini, misalkan suatu komponen pesawat terbang. Nah, jadi kita ada saking banyaknya komponen, kita nggak bisa semua sampling semuanya. Itu sama aja dengan menarik massal gitu kan. Nah, jadi kita ambil aja beberapa gitu misalkan, nah kemudian kalian sampling beberapa yang cacat. Oke, jadi kita punya P-topi di sini. P-topi itu akan kita pakai untuk melakukan inference atau mengambil kesimpulan judgment dari proporsi sejati yang kita tidak tahu. Nah, itulah tugas kita mengambil random sample supaya kita dapat informasi mengenai population parameters yang justru kita tidak tahu. Nah, tapi ini satu konsep penting nih. Kalau P tanpa topi itu kan true values kan ya, sejati kan ya. Jadi kita tidak tahu tuh. Kita tidak tahu berapa angka asli dari P. Yang kita bisa ambil adalah P topi. Nah, tapi coba P topinya seperti ini. Sebutlah, bayangkan ya, Anda ngambil 10.000 sampel. Ternyata Anda dapat peminum kopinya 0,21 yang minum brand Starbucks misalnya. Nah, tapi sebutlah ada orang lagi lain melakukan sampling lagi. Dia ngambil dari 10.000 sampel. Dia dapat 0,208 misalnya. Ada lagi orang lain melakukan sampling 10.000 sampel, dia dapat 0,211. Beda-beda kan ya? Karena 10.000 sampel yang diambil itu bisa berbeda. Anda ngambil 10.000 dari 10 juta. 10.000-nya bisa macam-macam. Nah, oleh karena itu bisa berbeda-beda ya. Jadi angka P-topi ini bervariasi dari sampel ke sampel. Oleh karena itu, P-topi ini adalah variabel acak, random variable. Sama seperti variabel-variabel kemarin yang kita bahas, random variable gitu. Dan karena dia random variable, itu memiliki distribusi tertentu. Nah, itu namanya sampling distribution yang sedang kita bahas di minggu ini. Nah, P-top ini adalah satu random variable, kita kasih nama P besar. Nah, P besar ini yang namanya statistik. Jadi suatu fungsi dari random variable aslinya di sini ya si P topi tadi ini, ya. Jadi sesuatu yang kita ambil dari populasi ya, misalkan itu mean, variance, proporsi dan lain-lain, dan karena ini dari sampel, dia sifatnya random. Nah, parameter-parameter ini ya, yang tadi itu, yang diestimasi, bukan P asli, bukan mu asli, bukan variance asli, tapi yang kita ambil dari sampel, itu namanya statistik. Oke, jadi bedakan, jadi ada statistik yang kita pelajari ini cabang ilmu, sama statistik yang merupakan suatu parameter lah dari suatu hasil estimasi. Apa aja statistik yang penting-penting? Ya, jadi bisa kalian guess lah. Jadi misalkan ini ya, ambil contoh dari populasi, kita memiliki mean sama variance. Yang sekali lagi tidak kita ketahui. Oke, mereka adalah true values dan tidak bergantung pada sampel kita. Mu dari 230 juta penduduk Indonesia, ya emang cuma segitu angkanya. Nah, kita memiliki statistik yang kita ambil dari sampel, kita hitung dari sampel, yang mencoba mengestimasi atau mendeskripsikan mu sama varians tersebut. Oke, kalau mean itu statistiknya adalah sample mean. Atau bahasa simpelnya rata-rata. Oke, karena kan kita memiliki X bar ini, itu sebenarnya untuk mendekati mu. Oke, terus mengapa ada yang bertanya, ini kok ada X besar bar apa ya? Bar lah, saya bilang lah, X bar, ada barnya di sini. Kenapa ada X kecil di sini?
Sama aja kayak kemarin ya, kita pakai X besar untuk menyebut suatu random variable, sama X kecil untuk menyebut yang kita ambil. Jadi realisasinya berapa? Nah, itu X kecil. Probability X mengambil angka sama dengan X kecil. Kayak gini kan kita tulis ya. Ngapain saya nulis di langit tadi? Seperti ini kan kita nulis ya. Ada X besar, ada X kecil. Sama ya. Jadi ada P X besar, nih maaf saya, sama ini mengambil angka X besar kecil. Jadi X besar adalah random variable ya. X besar bar kecil itu adalah si realisasinya. Oke, ada lagi median, cuma nggak kita bahas ya. Ada lagi modus juga. Yang penting tuh sample mean sama sample variance. Oke, ini cara menghitung variance ya. Yang kita tahu seperti ini. Tapi ada juga yang seperti ini nih. Ini entah kenapa lah malah agak lebih ribet kalau menurut saya sih. Cuma ini untuk alternatif perhitungan dari sample variance. Padahal variance aslinya ini kan ya, ingat ya, variance aslinya kan ini. Tapi kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita estimasi menggunakan sample variance. Jadi ada bahasanya tuh, sample mean, sample variance, ada di bawah sample standard deviation, sample range, dan lain-lain. Jadi kalau yang saya rasa paling penting sekarang di sini ya, tidaknya untuk pembahasan kita di kuliah ini, adalah sample mean sama sample variance. Jadi lihat aja tuh, kita memakai mu, itu adalah aslinya, kita dekati dengan X bar besar. Variance, unknown, kita dekati dengan S square. S-nya besar di situ. Berarti kalau dia ngambil suatu angka, kita pakai S kecil ya. Sorry, maksudnya X kecil di sini. Nah, itu konsep penting awal tuh. Jadi terminologi penting harus kalian tahu. Population besar, kalian ambil sampel, kalian dapat sample mean, sample variance, atau sample proportion tadi, itu yang kita sebut adalah statistik. Dan statistik-statistik ini, mereka adalah random variable. Karena kalau Anda ambil 10.000 lagi, Anda bayangkan, itu akan bervariasi lagi. Coba bayangkan seperti ini ya, contoh kopi tadi. Jadi misalkan si proporsi aslinya adalah 0,21. Itu proporsi aslinya. Berarti si P tanpa topi. Nah, Anda ambil sampel, Anda dapat 2,09. Tapi, karena Anda tahu Anda mengambil sampel, dan itu terbatas, Anda ingin tahu dari 0,209 ini, kira-kira proporsi aslinya berada di mana sih? Jadi makanya Anda nanti, kalau Anda ngomongin soal interval, Anda kasih 0,209 plus minus berapa. Jadi kalau misalkan proporsi aslinya 0,21, Anda ambil sampel 0,209, nah Anda ingin tahu plus minusnya berapa. Supaya Anda bisa menginference sebenarnya kira-kira si P aslinya itu berada di mana. Oke, nah karena Anda tahu 0,209 ini kalau Anda ambil 10.000 lagi, bisa berubah lagi angkanya. Cuma kan masalah lagi nih, Anda udah ngambil 10.000 sampel, Anda nggak bisa lagi ngambil 10.000 sampel lagi. Karena misalkan kemahalan, atau saya udah nggak bisa lagi. Jadi Anda ingin tahu berapa ketidakpastian dari si P topi ini. Nah, itulah statistiknya. Nah, apa gunanya? Seperti ini, misal. Oke, jadi motivasinya, kita ngambil statistik dari statistik sampel, dari populasi, dan dari statistik ini, kita udah dapat statistik, kita ingin bikin various statements mengenai populasi dari parameter. Apa maksudnya that may or may not be true? Maksudnya adalah seperti ini ya. Contohnya di bawah. Jadi Anda misalkan sebutlah produsen
Anda pabrikan Coca-Cola, ya, atau apalah. Nah, sementara bos Anda bilang, average content dari si Coca-Cola ini, itu harus 240 mili. Oke, itu bosnya yang bilang seperti itu. Mungkin dari data-data sebelumnya, atau dia pengen pokoknya segini. Nah, mungkin Anda ragu kan ya. Kemudian Anda uji itu. Anda ke vending machine, ambil misalkan dari vending machine Anda beli 20 Coca-Cola ya. Anda beli 20 kaleng Coca-Cola, kemudian Anda ukur berapa itunya, Anda ukur berapa kontennya, dan kemudian Anda rata-ratakan. Nah, Anda dapat nih, X bara 236 mili, padahal si bos bilang, saya pengennya 240 mili nih. Nah, sekarang pertanyaannya begini, X bar 236 mili itu memang karena beneran average kontennya lebih rendah, atau karena random chance. Ya. Jadi sebenarnya ya mungkin average kontennya memang segitu, memang 240 mili. Tapi kita nggak hoki aja, jadi dapatnya yang rendah tuh si jumlah si rata-ratanya average kontennya. Nah, Anda tahu ini tidak pasti ya, karena bisa aja kalau orang lain dia dapat X bara 241 mili. Nah, sekarang Anda dapat segini, Anda ingin mengambil suatu kesimpulan mengenai yang di kiri ini. Apakah ini tolerable ya? Ataukah misalkan, maksudnya ini bisa aja karena random chance saja. Atau justru kita harus take action. Karena memang ternyata average kontennya nggak gini, bos. Karena ternyata lebih rendah daripada ini. Ya, saya sudah pakai teori statistik, bahwa ternyata dari sampel yang saya ambil, mengindikasikan bahwa average konten itu malah justru lebih rendah. Nah, jadi itu. Depan-depannya kita mau decision making juga. Ya. Nah, sekarang konsepnya ini. Kita balik coba si X bar ini. Untuk mengambil contoh. Oke, X bar ini dan statistik lain tergantung dari random sample. Dan seperti yang tadi saya bahas, dia merupakan suatu random variable. Apapun yang bersifat random variable, itu pasti memiliki probability distribution. Dan probability distribution dari statistik ini, dari X bar, dari S square, dari P to P tadi, atau dia pakai P besar, nah itu namanya sampling distribution. Oke, dan itu adalah topik sentral dari apa yang kita bahas di minggu ini. Itu namanya sampling distribution. Jadi sama aja, dia adalah suatu probability distribution, tapi ini adalah probability distribution untuk statistik tersebut, dan itulah yang namanya sampling distribution. Nah, mungkin saya kasih contoh dulu lah maksudnya apa, sebelum siapa tahu ada yang mau bertanya. Misalkan gini ya, kita punya distribusi uniform. Seperti ini. Ini A, ini B misalnya. Kayak anggaplah kita punya distribusi seperti inilah, yang kita sebenarnya tidak tahu, cuma anggaplah kita tahu bahwa kita mengambil sampling dari uniform distribution. Nah, sekarang Anda ingin menghitung sebenarnya mengestimasi mu dari distribusi ini seperti apa. Oke. Dan kalau berdasarkan teorinya, suatu distribusi uniform itu bisa kita hitung distribusinya untuk kasus ini ya. Mu-nya adalah 0,5. Kayak ini kan gampang, Anda tahu senternya di mana dari distribusi uniform. Jadi ini adalah yang true-nya nih, ini true. Tapi anggaplah Anda nggak tahu bahwa Anda sebenarnya mengambil sampling dari uniform distribution. Tapi Anda ingin mengambil kesimpulan soal mu ini. Gimana caranya? Anda ambil X bar. Ya, jadi Anda ambil X bar dari 100 random sampel, misalkan Anda dapat X bar 0,5.
Oke, ini Anda ambil nih. Oke lah, saya dapat X bar 0,53. Nah, tapi bayangkan seperti ini ya. Ini agak abstrak sedikit, tapi akan sangat membantu pemahamannya. Anda ambil lagi 100 sampel lagi misal. Atau orang lain, sebutlah, dia mengambil X bar lagi. Dia akan dapat X bar yang berbeda kan ya? Saya dapat 0,53, orang ini dapat 0,5104. Ada lagi orang lain ngambil 100 random sampel lagi, dia dapat 0,5253. Oke, bayangkan seperti itu ya. Walaupun kenyataannya Anda pasti cuma ngambil 1 kali X bar saja. Oke, lakukan ini berulang-ulang. Anda pasti akan dapat hasil yang berbeda-beda terus. Oke, karena berbeda-beda terus, dia adalah suatu random variable. Ya, karena dia berbeda-beda tiap eksperimen, dia random, dan dia memiliki probability distribution. Nah, sekarang kalau kita buat histogramnya, akan menjadi seperti yang ada di kanan ini. Nah, ini adalah suatu visualisasi dari sampling distribution ya. Walaupun saya pakai histogram, di situ Y-nya frekuensi. Tapi sebenarnya ini bisa untuk mendekati sampling distribution ya, seperti apa. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. X bar Anda akan terdistribusi seperti itu. Ini pakai N sama dengan 100 nih. 100 sampel. Coba bayangkan kalau sekarang saya pakai N-nya lebih besar sama lebih kecil. Kalau menurut kalian distribusinya akan seperti apa? Dalam artian gini, lebih, misalkan saya tinggiin N-nya ya, sebutlah N-nya saya ambil berapa ya? 1000 lah. Ini kan pakai N sama dengan 100 kan ya? Kalau saya N sama dengan 1000, kalau menurut kalian sampling distribution akan seperti apa? Akankah lebih menyempit, maksud saya, seperti ini? Ya, inilah kira-kira. Atau malah dia lebih melebar. Gimana menurut kalian kalau saya ambil N yang lebih tinggi? Akan lebih menyempit atau melebar sampling distribution? Lebih menyempit, Pak. Lebih menyempit. Kenapa? Soalnya makin dekat sama populasi aslinya. Oke, terima kasih. Benar, Rifki. Jadi, common sense kan ya. Jadi kalau Anda ambil sampel lebih banyak, dia pasti akan lebih mendekati mean aslinya seperti apa. Jadi dia akan terus menyempit, karena ya benar, karena dia akan semakin mendekati semakin mendekati mean aslinya seperti apa. Jadi kalau Anda ngambil sampling banyak, seperti yang saya visualisasikan seperti ini ya, jadi dikira itu N100 yang tadi, kalau kita ngambil N1000, dia pasti akan lebih menyempit lagi. Karena dengan 10.000 sampel, 1.000 sampel, dia pasti akan lebih teliti lagi lah istilahnya. Jadi uncertainty-nya akan lebih kecil lagi. Common sense. Semakin Anda banyak mengambil sampel, maka akan semakin mendekati angka mean aslinya. Dan bisa Anda bayangkan kalau dia lebih kecil lagi, si N-nya itu misalkan 50, dia pasti lebih melebar lagi. Semakin tidak pasti lagi. Oke, bayangannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kasus-kasus khusus. Seperti ini, misal. Ya, jadi Anda memiliki statistik X bar, ya. Ini adalah rata-rata yang ingin Anda coba ambil untuk mendekati min. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Jadi awalnya Anda punya X ya. Ini adalah random variable normal, sebutlah ya. Oke, jadi X ini yang Anda ambil dari distribusi-distribusi tadi. Sebutlah dari distribusi uniform. Misalkan, tadi kan uniform kan ya, yang saya ambil-ambil tadi. Nah, sekarang X ini dari distribusi normal. Nah, kan Anda menghitung rata-rata seperti ini kan ya. Anda ambil X1, Anda ambil X2, sampai N-nya tadi misalkan 100 ya. Jadi Anda ambil 100, Anda ambil 100 sampel tadi random, secara independen sama identically distributed. Jadi itu ada istilah statistiknya, IID.
independent, and identically distributed. Jadi sampel-sampel dari 100 sampel tadi, masing-masing satu sampelnya itu Anda ambil secara independen ya. Ya, Anda sih ngambilnya 100, Anda ngambil langsung 100, cuma kan sebenarnya masing-masing independen. Dan semuanya memiliki distribusi asli yang sama, yaitu distribusi normal kalau dalam kasus ini. Oke, jadi inilah definisi Anda kan ya. Nah, kemudian gini, Anda sekarang ingin menghitung, Anda punya X bar, Anda ingin tahu mu X bar sama sigma squared X bar. Ini apa sih? Ini adalah parameter dari sampling distribution. Jadi jangan kebalik-balik. Jadi kalau mu sigma tadi, ini adalah mu sama sigma dari ini sebutlah, dari si sampling distribution. Karena kan Anda ingin tahu sampling distribution saya ini bentuknya akan seperti apa. Jadi Anda ingin tahu mean sama variance dari sampling distribution saya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Saya memiliki distribusi aslinya normal. Saya ingin tahu sampling distribution X bar saya bentuknya akan seperti apa. Nah, itu jawabannya distribusi sampling distribution akan berbentuk distribusi normal juga. Kalau semua random variable, kalau random variable Anda adalah distribusi normal. Nah, sekarang kita coba hitung bagaimana sampling distribution-nya. Nah, Anda ingat kan ya, ini kita pakai teorema-teorema kemarin, bahas itu bareng saya juga ya. Jadi kalau penjumlahan random variable, itu min-nya akan seperti apa, sigma-nya akan seperti apa. Jadi misalkan min dari X1 plus X2, itu akan seperti apa si min-nya. Nah, itu kan sebenarnya seperti itu. Ini kan linear semua untuk kombinasinya tuh. Nah, sekarang kita lihat. Masing-masing X1, X2 ini kan distribusinya adalah mu kan ya, distribusi aslinya nih. Begitu juga Xn, distribusi adalah mu. Nah, berarti sampling distribution Anda, sampling distribution dari X bar, min-nya adalah ini nih, kita pakai yang kemarin, teorema yang kalau linear itu bagaimana min sama varians gabungannya. Ini kan berarti sama dengan mu tambah terus. Ini kan berarti jadi ini kan ya. Jadi n mu, ini n kali mu dibagi n lagi. Nah, sama dengan mu. Artinya sampling distribution Anda, tengahnya ada di mu. Ada di si distribusi asli tadi, mu lagi. Nah, tapi untuk variansnya berbeda. Kalau variansnya kan kalau distribusi asli Anda, jadi mu tuh mu sama sigma squared adalah min sama varians dari distribusi X Anda. Karena Anda ingin tahu X bar-nya nih. Nah, kalau si X bar itu, min-nya adalah mu, sama ya. Kalau variansnya, oke, ini kan masing-masing X1 ini sigma squared, sigma squared, sigma squared ya. Kemudian dari definisi varians, itu berarti ada per n squared. Nah, jadi nanti ada dapat inilah. Oke, jadi ini adalah mu X bar, yang dibawa adalah varians dari sampling distribution Anda. Itu akan berbentuk normal dengan distribusinya seperti itu. Nah, sekarang coba Anda bayangkan nih. Kalau n-nya semakin tinggi, ya si n ini nih, itu kan artinya gini, misalkan n-nya 10.000 atau 1 juta lah sekalian. Sigma squared dibagi 1 juta. Artinya varians dari sampling distribution akan lebih kecil lagi. Artinya apa? Kalau varians lebih kecil kan artinya sebarannya semakin kecil ya. Nah, kalau itu artinya Anda akan lebih pasti lagi mendekati angka varians sejatinya seperti apa. Kalau n-nya kecil, sebutlah 10. Itu kan artinya ininya besar sekali nih. Artinya Anda semakin tidak pasti dari distribusi aslinya, parameternya seperti apa, kita akan semakin jauh. Nah, itu kalau Anda sampling dari distribusi normal. Ya, jadi Anda misalkan bisa sampling
saya asumsikan saya sampling dari distribusi normal. Atau misalkan saya tahu bahwa saya sampling dari distribusi normal, tapi saya tidak tahu seperti apa. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau distribusi aslinya itu nggak normal? Bukan distribusi Gaussian. Akan seperti apa sampling distribution-nya? Kalau tadi kan kalau distribusi normal, sampling distribution akan berbentuk normal juga. Sekarang bagaimana kalau si X yang nggak normal? Seperti apa bentuk sampling distribution saya? Uniform kalau dari uniform kah? Eksponensial kalau dari eksponensial kah? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, jadi ada teorema yang namanya central limit theorem. Jadi kalau Anda mengambil X bar, bahasanya gini deh, Anda ngambil X bar, itu dari sampel N, dari suatu populasi dengan mean segini, sama varian segini, dari distribusi apapun, ya. Jadi si X ini bisa dari distribusi apapun. Bisa bisa eksponensial, bisa uniform, dan lain-lain. Menariknya gini, dari central limit theorem, sampling distribution-nya, ketika n itu makin besar, apapun distribusi asli kalian, sampling distribution-nya akan berbentuk distribusi normal. Saya balik sedikit. Ini kan contohnya tadi ya. Ini kan distribusi uniform nih. Ini saya sampling langsung nih, pakai MATLAB nih. Jadi distribusi aslinya uniform, tapi kalau kalian lihat, distribusi sampling distribution-nya berbentuk distribusi normal. Nih, lihat kan ya? Itu kan semua distribusi normal tuh, yang saya gambar tuh. Padahal saya sampling aslinya dari uniform, tapi ternyata sampling distribution-nya berbentuk distribusi normal. Nah, itulah central limit theorem. Dan ini apa sih maksudnya? Nah, jadi kalau Anda misalkan normalisasi ke Z value ini ya, udah diajar belum ya? Belum ya? Udah sih ya, ke distribusi normal standar ya. Nah, jadi kalau Anda X bar ini, dia akan memiliki sampling distribution normal standar. Jadi awalnya normal ya, tapi Anda ini lagi Anda normalisasi ke Z ya, supaya ini min-nya sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Biasa distribusi normal standar. Ini definisinya nih. Oke, dan ini teorema penting ya. Jadi ada beberapa teorema penting di statistik. Pertama itu Bayes theorem, dan kalau menurut saya Bayes theorem itu adalah salah satu yang penting di era modern ya. Jadi AI gitu-gitu mereka tergantung dari Bayes theorem. Oke, dan satu lagi itu ya, teorema penting adalah central limit theorem. Jadi apapun distribusi asli kalian, itu sampling distribution dari min-nya, ketika n semakin besar, itu akan semakin mendekati distribusi normal. Itu adalah central limit theorem. Oke, dan biasanya aproksimasi ini ya, aproksimasi normal itu bagus ketika jumlah sampelnya lebih besar dari 30. Inilah nanti mengapa pas kita uji hipotesis ada pakai distribusi normal atau distribusi studenti, itu pakai si threshold ini. Oke, karena kalau semakin besar, sampling distribusinya akan semakin membentuk distribusi normal. Kalau n lebih kecil dari 30, mungkin masih bagus kalau distribusi aslinya itu mendekati normal. Karena kalau distribusi aslinya normal, itu udah pasti normal sampling distribution-nya. Tapi apapun distribusi aslinya, limiting distribution-nya untuk X bar itu adalah distribusi normal standar. Seperti tadi tuh, saya lakukan sendiri. Saya sampling, distribusi uniform, akhirnya saya dapat sampling distribution bentuknya distribusi normal. Ini contoh lain ya. Distribusi aslinya eksponensial, yang n sama dengan 1. Kalau Anda ambil n sama dengan 1, nah itu kan sama saja Anda ngambil X bar kan. Sorry, X saja.
Tapi sekarang saya menghitung distribusi X bar untuk N besar, small to moderate, maaf, makin mendekati normal kan ya. Kemudian begitu distribusinya, ketika N semakin besar lagi, dia akan semakin mendekati normal. Nah, ini salah satu contoh lain. Kalau tadi uniform, itu akan mendekati distribusi normal. Ini sama saja. Anda sampling dari eksponensial, Anda akan mendekati distribusi normal untuk X bar tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, all good? Nggak ada yang nanya? Oke. Jadi gitu ya konsepnya ya. Jadi silakan saja kalau ada yang memiliki pertanyaan, nggak usah malu-malu. Oke. Karena ini central limit theorem itu penting, sama seperti Bayes theorem. Apalagi kalau sebutlah kalian mungkin suatu saat kalian ngambil mata kuliah statistik lanjut atau artificial intelligence, itu pasti ketemu Bayes theorem lagi. Oke, seperti saya kan kerjanya model AI seperti ini nih ya buat aplikasi di aerospace. Saya rasa hampir setiap hari komputer saya meran aplikasi dari Bayes theorem. Saking pentingnya Bayes theorem untuk saya gitu. Central limit theorem ya juga, walaupun saya lebih banyak berurusan dengan teorema Bayes. Oke, sampai saat ini mungkin Anda masih kebayang, mungkin masih agak abstrak karena ada kenyataannya Anda nggak pernah mengambil sebutlah 100 sampling lagi. Anda selalu mengambil 100 sampel aja, tapi Anda nggak mengambil 100 sampling lagi. Nanti itu akan jelas tuh. Misalkan Anda melakukan uji hipotesis, atau Anda melakukan confidence interval. Tapi ambillah contoh aplikasi sederhana seperti ini dulu. Ya. Ini contoh aplikasi kecil, sederhana. Saya belum ngebahas soal yang lebih kompleks sedikit. Oke, jadi ada suatu produsen lampu dengan dia bilang si lampu ini length of life-nya memiliki min 800 sama standar deviasinya 40 jam. Jadi kalau di kasus ini kebetulan kita tahu tuh min aslinya sama standar deviasinya seperti jadi itu populasinya ya. Jadi populasinya tidak terhingga, infinite. Jadi dia memiliki minnya 800 ya, minnya 800, standar deviasinya 40 jam. Nah ini dari populasi aslinya. Nah sekarang Anda disuruh menghitung, kalau dari sekian banyak lampu ini, saya ngambil 16 sampel. Jadi saya beli tuh di apa namanya S-Hardware. Saya banyak sebut merek ya, ngajar ya. Saya ambil 16 lampu. Saya ingin tahu nih, kalau saya beli 16 lampu ini, kemudian dari pabrikannya ngasih spesifikasi minnya 800, sigmanya 40 jam. Berapa probabilitas kalau saya ngambil 16 lampu ini, 16 lampu ini akan memiliki waktu hidup rata-rata kurang dari 775 jam. Jadi ini ya, sorry saya ke bawah dulu. Ini yang ingin Anda hitung. Bacanya, berapa probabilitas dari 16 lampu yang saya ambil akan memiliki X bar alias waktu hidup rata-rata kurang dari 775 jam. Itu yang ingin saya hitung berdasarkan spesifikasi dari pabrik. Apa tadi spesifikasi pabrik? Ini sama ini. Nah, dari itu Anda mengambil 16 lampu kan ya? Nah, 16 lampu ini dia akan memiliki sampling distribution. Sampling distribution-nya seperti apa? Seperti ini. Karena mu, X bar sama dengan mu, dan
Oh, ini dari, oke. Ini kan ini ya, saya ambil dari variance dulu nih. Berarti kan variance-nya adalah, bener kan ya, dibagi N. Ya, dibagi N, berarti kan kalau yang untuk standar deviasinya, sorry ini ada X bar, adalah, ya udah di-square-root-kan, sigma dibagi akar N. Makanya saya punya yang di kiri. Jadi sigmanya 40 dibagi square root dari N. N itu adalah jumlah sampelnya. Dibagi square root 16, berarti sampling distribution saya akan memiliki mu X sama dengan 800, mu X bar 800, sigma X bar sama dengan 10. Yang saya visualisasikan di sini. Nah, Anda sudah bisa membuat sampling distribution saya. Sampling distribution kita. Nah, sekarang kita ingin hitung berapa probabilitas ini. Kalau secara visualisasi, ya, Anda kan sebenarnya ingin menghitung ini dong. Nih, yang area kecil ini nih. Ini kan apa nih? Ingat di sini bukan X, di sini ada X bar. Karena Anda sedang membuat sampling distribution dari X bar. Nah, Anda punya X bar, sekarang Anda ingin menghitung ini. Ini adalah probabilitas bahwa X bar akan lebih kurang dari 775. Nah, gimana ngitungnya? Nah, pakai itu di tabel distribusi normal standar lagi. Harusnya kalian kemarin bisa pakai si Star Trek itu. Oh, tadi saya nemu tools yang lebih bagus deh. Jadi ada ilustrasinya juga. Ada applet-nya tuh. Oke, sebentar ya, saya tes. Berapa tadi? Min-nya 800, sigma-nya 10. Oke, tar ya. Standard normal distribution applet. Oke. Ya, itu Anda kalau Anda pakai tabel distribution normal standard kan Anda tinggal pakai si gini deh, saya ini ya, saya share aja ya, saya share double sama si app-nya supaya lebih kebayang hitung-hitungan. Saya stop dulu bentar. Bentar ya, sorry. Sekalian saya share app-nya maksudnya. Semoga kelihatan nih. Saya pakai share screen 1 nih. Oke, harusnya kelihatan. Kelihatan kan ya? Ini satu screen penuh ya? Kelihatan. Oke, baik. Oke, jadi saya memiliki sampling distribution dengan mu-nya 800, ininya 10. Kemudian saya ingin ngitung, bisa diganti ya? Nah, diganti. Ya, ini saya nemu yang lain nih. Jadi ini pakai applet ya, jadi kalian bisa visualisasi. Jadi lebih menarik. X-nya 775. Nah, ini yang ada hitung. Nah, itu sama dengan 0,00621. Nah, itu apa sih yang saya lihat di atas Z itu gitu? Itu sebenarnya saya sedang membuat ini menjadi distribusi normal standar. Ya, kalau distribusi normal standar, Anda harus subtract min-nya dibagi dengan standar deviasinya. Dan kita tahu kan kalau sampling distribution ini memiliki distribusi samplingnya min-nya mu, memiliki standar deviasi sigma dibagi akar n. Nah, makanya Z itu adalah terdistribusi normal standar. Ingat itu. Itu adalah X bar yang sudah kita normalisasi supaya memiliki min-nya 0, standar deviasinya 1. Nah, coba aja nih. Ini bakal sama nih ya. Begitu kita normalisasi, ini 0, ini 1 ya, ini distribusi normal standar.
Z-nya itu begitu Anda hitung ya, lihat sorry. Ini kan X bar dikurang mu dibagi sigma X bar alias ini nih, min 2,5. Nah, coba. Sama aja pasti keluarnya. Nah, iya. Jadi gitu. Jadi Anda bisa langsung pakai ngitung seperti ini tadi ya. Yang saya pakai min 800, sigmanya 10. Atau kita pakai cara yang formal aja deh ya. Jadi walaupun saya pakai kalkulator dari tadi, jadi ada baiknya kalau ada kuis nanti kita konversi dulu ke distribusi normal standar. Jadi itu yang saya minta. Konversi dulu ke distribusi normal standar. Walaupun tadi seperti kita lihat, kita bisa langsung hitung seperti ini ya. Tapi saya ingin, karena ini bagus juga untuk kalian ya, jadi supaya kalian tahu apa maksudnya konversi ke distribusi normal standar. Oke, kembali lagi ke sini untuk menjawab pertanyaan, berapa probabilitas 16 lampu yang saya ambil akan memiliki waktu hidup rata-rata kurang dari 705 jam adalah 0,0062. Nah, itu jawabannya dari pertanyaan si ini. Oke, itu aplikasi dari central limit theorem kan ya? Karena kita jadi tahu sampling distribution-nya seperti apa. Oke, ini alternatif dari si Star Trek itu ya. Jadi kalau ini saya sukanya dia ada visualisasinya. Jadi visualisasi dari distribusi yang sedang kalian hitung. Bentar. Oke, ada contoh lain. Nanti kita pakai kalkulator lagi lah. Tapi ini nanti kita balik lagi. Saya takut kekecilan. Nah, kita lihat contoh lain. Saya bisa coret-coret nggak sini? Oh, bisa juga. Tapi kok warnanya biru? Oke. Nah, contoh lain. Ya. Jadi ada suatu pabrikan memproduksi komponen mesin untuk industri otomotif, ceritanya seperti itu. Nah, jadi ada misalkan disuruh penting bahwa min diameter dari si proses tersebut ya, si komponen tersebut cylindrical jadi punya diameter adalah 5 mm. Jadi penting nih, bos Anda bilang harus 5 mm. Kalau kurang dari itu, ada masalah dengan permesinan kita misalnya. Nah, kemudian ada satu engineer seperti ini, ngomong, oke lah, bos saya nyuruh 5 mm nih. Nanti saya buat hipotesis, ya, hipotesis bahwa population mean-nya adalah 5 mm. Nah, sekarang untuk dia menguji hipotesis ini, dia ngambil 100 part secara random. Oke, jadi dari 100 part secara random, dia ukur, karena dia ingin tahu data saya mendukung hipotesisnya atau tidak. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, kemudian misalkan diketahui bahwa populasinya memiliki standar deviasinya 0,1 mm. Kayak ini standar deviasi aslinya lah. Ini sebenarnya agak nggak realistis ya, karena di sini lucunya kita nggak tahu min aslinya seperti apa, tapi tahu standar deviasi populasi seperti apa. Ini kita hipotesiskan ya. Tapi kalau ini ceritanya kita tahu population standard deviation. Nah, si engineer tersebut mendapatkan sampel average-nya dari diameternya adalah 5,027. Oke, jadi saya hipotesis bahwa min-nya adalah 5 mm. Dan saya tahu standar deviasi dari proses tersebut menghasilkan 0,1 mm tuh standar deviasinya. Kemudian saya dapat X bar dari satu sampel adalah 5,027 mm. Pertanyaannya, informasi ini, data ini mendukung nggak hipotesis saya? Atau justru saya harus menolak, saya salah gitu, bahwa ternyata bukan 5 mm. Nah, kita coba jawab di sini. Okay, whether the data support or refute the conjecture depends on, nah ini kata kuncinya.
disupport atau ditolak. Gimana cara kita tahu? Berdasarkan bahwa probabilitas kita mendapatkan ini, berapa probabilitas kita mendapatkan X bar sama dengan 5,027 ketika misalkan mio sama dengan 5. Jadi gini kira-kira ya bahasa Indonesianya. Berapa ya kalau misalkan beneran min aslinya sama dengan 5 mm, berapa probabilitas saya mendapatkan si sampel min saya 5,027 ini nih. Mungkin atau enggak ya saya mendapatkan X bar segini, apa probabilitasnya? Jadi bagaimana kecenderungan kita mendapatkan X bar 5,027 dengan jumlah sampling 100 ketika population min-nya sama dengan 5. Oke, cuma sekali lagi di sini population min saya adalah suatu hipotesis. Ya, saya ingin population min-nya 5 nih. Tapi benar nggak seperti itu? Itu yang ingin saya uji. Nah, kalau misalkan ternyata probabilitasnya kecil, yang dari ini nih, probabilitas ini, misalkan kecil, artinya kita nggak mungkin kita dapat X bar 5,027 kalau beneran si min-nya 5. Kira-kira seperti itu kan ya? Ya, ambil contoh ekstrimnya kayak gini. Misalkan min-nya 3. Kalau saya dapat X bar 5,027, ketika saya bilang population min-nya sama dengan 3, dan ternyata karena itu probabilitasnya kecil sekali, artinya nggak mungkin dong min hasilnya sama dengan 3. Nah, ekstrimnya seperti itu. Coba kita ambil contoh yang agak dekat, yaitu 5. Nah, ya ini sama sih. Ini sama aja yang di bawah. Jika min-nya itu 5, berapa chance kita mendapatkan X bar itu akan berdeviasi sepanjang 0,027 mm. Jadi dia pakai deviasinya dari 5 ke 5,07. Jadi kalau di sini yang dia hitung adalah deviasinya ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Jadi bentuknya kalau kita gambar seperti ini sebenarnya. Berapa probabilitas deviasinya adalah lebih besar daripada 0,027? Itu yang ingin kita hitung. Jadi kalau saya visualisasikan adalah seperti itu yang ingin kita hitung. Nah, gimana cara ngitungnya ya? Ini pakai sampling distribution juga nih di sini. Oke. Sorry, kenapa nih si mouse-nya? Saya gambar lagi ya. Jadi sebenarnya ada yang ingin hitung ini nih. Oke, ini deviasinya 0,07. Bisa kiri, bisa kanan gitulah. Kalau menurut saya sih bukan contoh yang terlalu bagus ini ya, cuma kita lanjut aja ya. 0,027, berarti kan ada yang ingin menghitung di kiri sama di kanan nih. Berapa probabilitas saya mendapatkan deviasinya plus minus 0,027. Oke, ini kan sama dengan ini nih. Ini sama dengan ini. Sorry. Ini adalah ini ya. Ini adalah ini. Berapa probabilitas Anda mendapatkan deviasinya plus minus 0,027. Nah, itu yang ingin Anda hitung ya. Jadi apa yang Anda lakukan, oke. Ini ada subtract dengan min-nya, jadi Anda punya sampling distribution-nya seperti ini. Jadi 2P X bar dikurang 5, ini adalah min-nya tadi, ya dibagi dengan sigma dibagi akar N. Ya, jadi Anda mengkonversi lagi ke distribusi normal standar. Oke, ini kan juga dibagi kan ya, berarti karena ada ubah ke distribusi normal standar, jadi 0,027 dibagi 0,1 dibagi akar 100, berarti 0,027 dibagi 0,01 ya sama dengan 2,7. Ya, jadi ada yang menghitung ini sebenarnya nih. Ya udah, berarti tinggal kita hitung ya.
Ini kan sebenarnya Anda membuat menjadi Z nih. Ini kan Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma sigma dibagi akar N. Berarti kalau saya pakai distribusi normal standar, saya ingin menghitung, nah itu 2,7 ya. 2,7. Oh, X. Oh, dia ada yang lain di sini ya. Oh, dia ada langsung seperti ini nih. Coba. Jadi ini kiri sama kanan nih. Nah, iya. Jadi kiri sama kanan itu 0,00694. Atau mungkin biar nggak bingung lah, kita coba satu dulu nih. Yang ini misalnya. Ini kan berarti minus 2,7. Kali 2, ya, jadi, apa yang saya lakukan tadi kan ini. Nah, ini yang saya lakukan tuh menghitung ini nih. Nah, saya lagi ngitung yang ini. Yang ada di kiri ini. Kan simetrik kan ya? Ini sama dengan ini. Tinggal dikali 2 aja, 0,00347 dikali 2. Atau tadi dia pakai cara yang ini nih. Nah, kalau yang ini, dia menghitung kiri sama kanan kan ya? Ini sama ini nih. Jadi sebenarnya yang saya lakukan tadi adalah menghitung si ini sama ini. Nah, berarti probabilitas bahwa X bar ini akan mengambil angka 5,027 atau average deviation 0,027. Kalau misalkan seandainya min A-nya ada 5 mm, probabilitas bahwa hal itu terjadi adalah 0,007. Alias kecil sekali. Ya. Dan ini menandakan bahwa min aslinya mungkin bukan 5 mm. Karena dari data yang saya dapat, loh kok ternyata malah lebih tinggi dari itu. Karena probabilitas ini kecil, artinya konjekturnya tadi bisa kita tolak. Alias bahwa min aslinya mungkin bukan 5 mm, mungkin lebih tinggi dari itu. Nah, itu yang kita lakukan ya. Ini namanya uji hipotesis. Sekarang belum formal, tapi nanti kita akan belajar uji hipotesis dengan cara yang lebih formal lagi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita pakai si sampling distribution, pakai central limit theorem, kita lakukan perhitungan-perhitungan seperti ini. Ya, contoh lain. Banyak juga contoh ya. Ini saya skip dulu deh ya, maaf ya. Ini kalian nanti bisa lihat nih kalau saya share slide-nya. Oke. Nah, kita bisa lakukan uji untuk kasus-kasus yang lain. Sekarang kita yang uji misalkan gini, perbedaan antara dua min. Mengapa misalkan sebagai engineer atau saintis kita peduli soal ini? Kan misalkan gini, ada kan sebagai engineer misalkan Anda memproduksi metode manufaktur baru. Kalau Anda buat struktur, misalkan Anda membuat struktur yang lebih stiff gitu misalkan. Jadi saya ingin bilang bahwa ini lebih stiff nih daripada yang struktur yang lama nih. Atau misalkan orang aero, ini si CD-nya lebih rendah nih daripada CD airflow yang kalian desain gitu. Apa yang kalian uji saat itu, kan sebenarnya kalian juga sudah menguji perbedaan antara dua min. Jadi misalkan si engineer tadi dia uji di wind tunnel nih. Uji di wind tunnel, saya dapat CD rata-ratanya segini. Yang tadi dia uji juga dapat CD rata-ratanya segini. Lebih rendah lagi misalkan. Nah, tapi kan perbedaan ini lebih rendah tadi itu karena suatu random chance atau karena memang airflow lebih baik. Nah, kita menguji perbedaan antara dua min di situ. Nah, jadi kita menguji ini ya. mu1 dikurang mu2. Perbedaan ini. Nah, cara teorema, mu1, mu2 ini kan kalau Anda ambil sampel jadinya X1 bar sama X2 bar kan ya. Jadi yang kalian uji sebenarnya ini. Ini si statistiknya.
Nah, kalau tadi kan gini ya, kalau si X bar ini kan memiliki distribusi normal dengan min sama dengan mu sama standar deviasi sigma dibagi akar n ya. Karena saya ingin tahu X1 bar dikurang X2 bar ini distribusinya seperti apa. Normal juga berdasarkan central limit theorem. Nah, tapi seperti apa itu min sama standar deviasinya? Oke, kita pakai lagi yang kemarin-kemarin kita pakai ya. Yang berpenamaan itu, yang kombinasi linear. Nah, ini kan kalau dua random variable, kita kurangi, artinya min-nya adalah mu x1 dikurang mu x2, ya sama dengan ini. Bagaimana variansnya? Nah, ini nih. Kita jumlahkan ya. Ini sigma x1 bar kan kita tahu sama dengan ini tadi nih. Sigma x2 bar tadi squared maksudnya ini sama dengan ini nih. Apa itu sigma 1 sigma 2, apa itu mu 1 mu 2 itu dari si variabel aslinya. Asli, saya nggak ngebahas simple distribution. Nah, berarti bisa saya tulis ini kepenuhan ya. Mu 1 dikurang mu 2 sigma 1 squared n1 plus sigma 2 squared n2. Yang artinya kalau kita sudah tahu min sama si standar deviasinya, nah kita bisa dong transformasi ke variabel z seperti ini. Ini si statistiknya. Ini si mu dari si difference between two means. Yang di bawah ini kan varians, ini variansnya ya. Berarti kalau standar deviasi tinggal di square. Yang di bawah ini berarti adalah sigma x1 bar dikurang x2 bar. Jadi kalau ketemu Z itu artinya Anda sedang transformasi ke distribusi normal standar. Gimana Anda bisa transformasi, Anda harus tahu dulu min sama standar deviasi dari distribusinya. Nah, ambil contoh lagi. Jadi ada eksperimen membandingkan dua chat. Oke, jadi pertama kita memiliki tipe A, dilakukan 18 eksperimen. Dari 18 eksperimen ini diukur misalkan berapa jam keringnya kali maksudnya ya. Ya, drying time di sini. Lakukan juga untuk tipe B. Tipe B kebetulan juga di 18 sampelnya. Kemudian kita tahu misalkan population standard deviation-nya sama dengan 1, jadi chat-nya sama nih. Jadi kita tahu standar deviasinya untuk A sama B adalah sama-sama 1 jam. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, chat A sama chat B ini itu berbeda nggak sih? Drying time-nya sama nggak gitu? Kalau misalkan drying time-nya sama, si min-nya itu berarti perbedaannya adalah sama dengan 0 gitu, atau beda-beda tipis gitulah. Nah, jadi itu yang kita ingin kita uji di sini. Ya, kita ingin menguji berapa probabilitas bahwa min-nya ini adalah tapi yang ingin dihitung adalah ini nih. Jadi disuruh ngitung berapa probabilitas perbedaan dua chat tersebut adalah lebih dari 1 jam. Jadi ingin dihitung berapa probabilitas hal tersebut akan terjadi. Ya. Nah, berarti kita sedang membuat sampling distribution seperti ini. Kita kan disuruh menguji, kita asumsikan bahwa sama tuh ya si min-nya itu ya. Karena kita disuruh ngitung ini. Oke, Anda dapat mu ini, Anda juga tinggal memasukkan, Anda dapat 1/9. Ini Anda transformasi ke variabel Z, Anda dapat 3 di sini. Berarti sebenarnya Anda ingin menghitung ini ya, P, X, A, X bar lebih besar sama dengan 1. Nah, Anda transformasi ke variabel Z jadinya seperti ini.
Ya udah, Anda tinggal ngitung ya, lebih dari 3, segini. 0,0001. Atau kalau Anda pakai variabel aslinya kan berarti seperti ini. Min-nya 0, ininya 1/9. Ya, nggak bisa ya. 1/9 itu berapa ya? 0,11 kali ya. X-nya 1. Sorry, X-nya 1. Ini sih ada yang salah nggak di sini? Oh, ini sigma, bukan varians. 0,11 di 1/9 di... Aduh, 1/81. Males banget ngitungnya. Tapi kalian ngerti lah ya, konsepnya lah ya. Ini harusnya saya masukin sigma ini adalah square root dari 1/9. Soalnya di sini terus sigma, bukan varians. 1/81. Ya, makanya enaknya transformasi dulu ke distribusi normal standar supaya enak tuh. Berarti saya dapat di sini tadi kan ya, 3 ya. Nah, dapat 1/35. Berarti kedua C tersebut berapa probabilitas perbedaannya adalah 1 jam antara dua C? Nah, adalah 0,0013 di situ. Mungkin ada contoh lain supaya lebih kebayang. Ada lagi di sini. Ini mungkin bisa lanjut sedikit ya. Oke, jadi ada manufacturer A, produksi cup. Jangan dulu ya, TV masih ada cupnya itu. Mean lifetime adalah 6,5 tahun dengan standar deviasi 0,9 dari 30, oh belum ya. Kemudian manufacturer B, dia bilang mean lifetime adalah 6, standar deviasinya 0,8. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas kalau misalkan saya punya 36 tube dari manufacturer A, akan memiliki mean lifetime yang paling tidak 1 tahun lebih lama daripada mean lifetime dari 49 tube dari manufacturer B. Jadi Anda ambil dari manufacturer A 36 tubes, dari manufacturer B 49 tubes, kemudian Anda ingin ngitung berapa ya probabilitas bahwa dari 36 sampel manufacturer A ini akan memiliki waktu hidup lebih lama 1 tahun daripada 49 tube dari manufacturer B. Anda ingin menghitung mean lifetime, perbedaan mean lifetime. Artinya Anda sedang menghitung perbedaan dari 2 mean. Nah, kita udah punya datanya semua. N1 ada, N2 ada. Jadi Anda ingin menghitung, ujung-ujungnya sih Anda ingin hitung ini nih. Lebih lama dari 1 tahun. Nah, lebih lama dari 1 tahun berarti. Nah, tapi Anda harus tahu dulu dong, sampling distribution-nya seperti apa. Oke. Gimana tadi sampling distribution-nya? Mu-nya adalah mu X1 dikurang mu X2. Berarti mu1 kurang mu2, 0,5. Dan kita punya juga nih ya. Ini kan tadi berarti 0,81. Berapa sih tadi standar deviasinya? 0, oh, ntar ya, biar nggak salah. Ya benar, sigma bagi N. Sigma 1, N1, sigma 2 square dibagi N2, di square root kan, karena ini standar. Jadi yang dalam square root-nya adalah variansnya, dapat sigmanya segini. Nah, saya udah punya sampling distribution. Nah, sekarang saya ingin hitung ini nih. Gimana caranya? Ya udah. Coba saya tulis lagi ya. Tadi mu X1 bar dikurang X2 barnya itu adalah 0,5.
Standar deviasinya dari X1 bar dikurang X2 bar adalah 0,189. Nah, saya pengen transformasi ke distribusi normal standar. Karena saya ingin menghitung ini nih. Nah, saya hitung dulu si Z-nya itu berapa tuh. Z-nya adalah 1, nah ini, dikurang 0,5, dibagi 0,189. Sama dengan 2,65. Jadi kalau saya visualisasi aslinya seperti ini. 0,5, 0,189, 1. Nah, jadi ini kan sampling distribution-nya nih ya. Sekarang ada yang menghitung ini nih. Berapa kalau ada ambil sampel segini untuk A, sampel segini untuk B, perbedaan dari 2 min tersebut akan lebih besar daripada 1 tahun atau apa tadi? 1 tahun dibilang di sini. Itu yang ada hitung nih, ya. Nih. Nah, biar gampang, distribusi normal standar ya. Berarti ini kan 0, 1. Z-nya berapa tadi saya hitung begitu saya konversi? 2,65. 0,00402. Nah, itu yang saya hitung. Oke, jadi kita harus banyak latihan kan ya. Cuma memang sayangnya waktu kita agak terbatas tuh. Jadi kalau tahun lalu saya ngasih tutorial, itu asisten yang ngasih. Jadi mungkin nanti akan seperti itu ya. Jadi untuk yang kalau waktu kita tidak cukup, karena kan kita biasanya itu tuh yang dibagi-bagi tuh breakout room. Cuma kalau waktunya tidak cukup, kita bakal minta tolong asisten kita untuk tutorial. Itu terpisah dari waktu kuliah. Supaya nanti banyak latihan soal, refresh lagi apa yang kalian pelajari di sini. Nah, saya akan lanjutkan sedikit lagi ya. Saya tadi mulai 7.10, jadi saya akan beres 8.50. Nah, saya akan bahas beberapa distribusi penting lagi. Gimana? Apa bisa dimengerti konsep yang tadi didiskusikan? Bisa nggak? Oke, mantap Rifki. Bisa ya? Silakan tanyakan. Saya lewat MS Team saya bisa bales. Ya, ada satu mahasiswa rajin nanya ke saya dan saya senang. Jadi silakan tanyakan kalau ada masalah lewat MS Team, walaupun mungkin saya atau Pak Herul nggak bisa langsung balas saat itu juga, tapi kami usahakan balas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari chi-squared distribution sama distribusi student T. Apa motivasi yang mempelajari ini? Karena kalau kita ngebahas chi-squared, kita nanti ngebahas sampling distribution dari variance. Kalau tadi kita ngebahas sampling distribution dari X-bar. Kalau sekarang bagaimana sampling distribution dari variance? Itu yang ingin kita pelajari. Ini mungkin saya agak cepat ya, karena ini beberapa teorinya skip di sini. Nah, tapi kita memiliki yang namanya chi-squared distribution di sini. Oke, yaitu distribusi gamma sebenarnya dia. Jadi distribusi gamma dengan parameter segini ya. Kemarin memang kita agak skip, cuma yang penting pahami saja bahwa ada namanya distribusi gamma. Dan distribusi gamma memiliki parameter, yaitu alfa dan beta. Nah, kalau alfa dan betanya segini, apa ini si nu ini? Itu namanya degree of freedom. Nah, dia akan punya distribusi chi-square kalau untuk parameternya segitu. Agak ribet, saya pun nggak pernah terlalu hafal banget bentuk distribusinya seperti apa. Tapi yang ini adalah distribusi chi-square. Chi itu seperti ini. Nah, ini nih maksud saya nih. Dan chi-square distribution memiliki satu parameter. Ingat apa itu parameter? Parameter itu sesuatu yang membentuk distribusi. Nah, untuk distribusi chi-square, parameternya adalah nu, degree of freedom tersebut. Kemudian kalau Anda lihat di dalam, apa itu, apalah, saya lupa Yunaninya apa ini. Oh, gamma ya. Ya, ini yang namanya gamma function nih. Yang di bawah adalah gamma function.
Oke, ini nggak perlu kalian hitung-hitung sendiri ya. Yang penting kalian tahu bahwa chi-squared itu parameter adalah nu. Nah, jadi kalau kalian disamping, dia akan memiliki bentuk seperti ini. K itu sama dengan nu kalau di sini nih ya. Sorry ya, ini agak beda, saya ngambil dari wiki. Ini sama dengan si nu nih. Nah, jadi bisa kalian lihat, kalau kalian variasikan degree of freedom-nya, maka akan berbeda-beda bentuk distribusinya. Ada yang gini, ada yang gini, itu distribusi chi-squared. Dan ditentukan oleh parameter yang namanya nu, atau kalau di situ di Wikipedia dia pakai K. Oke, bentuk ini tidak perlu terlalu kalian hafal. Karena saya sendiri jarang menggunakan chi-squared, walaupun ada banyak aplikasinya. Nah, tapi yang penting kalian tahu bahwa dia adalah seperti ini, yang namanya dia adalah gamma function dengan parameter tertentu. Nah, mengapa tadi saya ngebahas soal chi-squared? Karena kita ingin ngebahas ini, ujung-ujungnya nih. Sample distribution dari S-squared. S-squared itu apa? Mempelajari si varians asli dari parameter seperti apa. Ini agak berbeda sedikit ya, cuma sekarang kita statistiknya ini nih. Jadi sebenarnya bisa saya bilang nih adalah rasio dari estimated variance atau sample variance sama population variance. Bentuknya dibuat seperti itu karena nanti kita lihat bahwa ini akan memiliki distribusi bentuknya chi-square. Oke, cuma tapi kita coba lihat dulu lah ya. Jadi ini kan definisi kita punya ini nih. Ya, kita punya definisi ini. Oh ya, oke. Jadi penurunannya saya cepet ya, maaf ya. Ini kan saya ini ekivalen dengan ini nih. Ya, jadi saya tambahkan X bar di sini nih. Min X bar plus X bar ini kan sebenarnya hilang, cuma saya adakan di sini. Saya squarekan, saya pecah menjadi seperti ini di bawah. Dan kemudian bentuk-bentuk ini bisa lebih disederhanakan lagi menjadi yang intinya paling bawah ini nih. Ya. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian ini dari chapter 7 sebenarnya nih ya. Jadi saya menggantikan si xi kurang x bar sum squared sum dengan ini. Kemudian saya bagi dengan sigma squared, jadi saya dapat yang di hijau ini. Ya. Jadi setelah saya bermain-main sedikit, saya manipulasi, saya dapat yang itu. Nah, kemudian gini. Dari chapter 7 yang opsional itu, kita tahu bahwa ini yang sebenarnya sama dengan yang di kiri kan ya, itu memiliki distribusi chi-square. Dengan n degrees of freedom. Kemudian ada lagi dari chapter 7, ini kan sebenarnya adalah z squared, ya enggak? Z itu kan ini. X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar n. Nah, ini kan samanya dengan z square. Nah, jadi sebenarnya kita tahu ya, ini kan memiliki chi-square dengan n degrees of freedom. Dan juga kita tahu dari chapter 7 ya, yang opsional itu bahwa ini memiliki distribusi chi-square dengan 1 degree of freedom. Jadi kita dekomposisi tuh, yang di kiri, nah sehingga kita tahu bahwa yang ini adalah chi-square dengan degree of freedom-nya n dikurang 1 di sini. Jadi kesimpulan pentingnya adalah ini sebenarnya. Ini statistik kita yang kita sebut chi-squared ini akan memiliki distribusi chi-square. Oke, ini sama dengan ini definisinya ya. Ini ada buat si S-nya ini, S ini kan sama dengan 1 per N, sorry, 1 per N minus 1, sigma I sama dengan 1, N,
XI dikurang X bar square. Ya, berarti setelah kalian S-nya masukkan ke sini, itu L-1-nya hilang, makanya seperti ini. Jadi kalian tahu bahwa itu akan memiliki distribusi chi-square. Ya. Jadi tabel yang ada di bawah, ya, walaupun kita pakai kalkulator, itu adalah tabel untuk chi-square. Jadi ini adalah degree of freedom-nya. Alpha itu adalah ini nih, luas areanya nih. Kita ingin tahu berapa ini yang menghasilkan alfanya segini. Oke, kita ambil contoh lagi. Jadi ada suatu manufacturer baterai, klaim, biasa, main klaim-klaiman, dia memiliki average-nya segini ya. Sebenarnya dibilang mu-nya segini, standard deviation-nya adalah 1 tahun. Bentar. Jadi dia klaimnya adalah 1 tahun tuh ya. Nah, kemudian Anda ambil 5 baterai dari sini. 5 baterai, Anda ingin nguji si klaimnya tersebut nih. Anda dapat lifetime-nya segitu tuh. 1,9, 2,4, 3,5, 4,2. Nah, sekarang Anda ingin uji nih, dari baterai ini, nah bener nggak nih si manufacturer bilang klaimnya itu sertifikasi setahun, bener nggak nih? Jadi si orang itu niat banget tuh, dia nunggu sampai 4,2 tahun supaya dia mau menguji nih si manufacturer ini nih. Jadi dia punya S squared ya, sample variance ya, itu bisa kalian hitung sederhana aja sih, ini agak ribet nih. Maaf ya, saya agak scroll ke atas. Dia ngitung S squared dari sini nih. Nah tadi. Nah ini. Entah kenapa dia pakai cara panjang lah, aneh lah. Intinya Anda dapat sampel variance ya, Anda dapat sampel variance. Anda dapat sampel variance-nya segini nih. Oke lah, 0,815. Kemudian standard deviation-nya yang diklaim dari pabrikan 1. Nah, 0,815 itu merepresentasikan 1 nggak? Atau ternyata si manufacturer bohong? Ternyata lebih rendah daripada 1. Nah, jadi kita menguji kemungkinan itu berapa. Nah, kita pakai chi-square. Jadi kalau chi-square tadi kan definisinya adalah N-1 S square dibagi dengan variance ya. Maaf ya, variance. Variance. Jadi Anda tinggal masukin, N itu kan jumlah sampel, 5 kurang 1, 4, ini S squared-nya, ini sigma squared-nya. Oke, jadi gini nih ceritanya nih ya. Anda dapat chi squared-nya segini. Nah, sekarang Anda pakai distribusi chi squared. Dengan degree of freedom, N-1. Berarti Anda pakai 4. Nah, 4 ya. 4, berarti distribusi chi-squared Anda akan berbentuk seperti ini. Kemudian Anda dapat angka chi-squared Anda 3,26. Nah, 3,26 gini. Anda dapat 3,26 nih angka chi-squared-nya. Sekarang Anda ingin tahu nih, ini kan probabilitas nih. Anda ingin tahu chi-squared-nya ini berada di mana nih? Jadi saya pakai, dia pakai, ini agak contohnya agak membingungkan nih. Tapi dia intinya gini nih. 95% dari chi-squared dengan degree of freedom berada di antara 0,48 sama 11,143 atau maksudnya seperti ini nih. 0,025 0,48. Ini datangnya dari mana? 0,48 tuh dari sini. Kemudian satu lagi
Yang ini nih. Ini dari mana dapat 11,143. Jadi Anda lihat ya, ada batas kiri, batas bawah nih. Berarti angka chi-squared kita, yang kita hitung dari sampel variasi segini, itu dia berada jatuh di mana nih? Ada daerah mana nih? Di 95% ini. Kalau misalkan dia jatuh di sini, itu artinya kemungkinannya kecil sekali untuk terjadi seperti itu. Oke, kita pakai logika-logika yang sebelumnya tadi. Again, ini akan lebih jelas nanti pas uji hipotesis. Oke. Nah, kemudian Anda hitung bahwa Anda dapat chi-square-nya 3,26. Dia berada di rentang 95% yang dibatasi oleh 0,48 sama 11,143. Artinya kemungkinan terjadinya masih cukup besar di sini. Bahwa kita mendapatkan sampel varian sama dengan 0,815 ketika standar deviasinya sama dengan 1. Jadi masih wajar. Berarti kita nggak bisa ngeklaim kalau manufacturer-nya bohong. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi, ya. Cuma saya mau ngecek waktu nih. Ini sebenarnya singkat nih, cuma waktu saya tinggal 5 menit lagi. Karena ada kuliah lagi jam 9 ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada? Ada, Pak. Ada ya? Oke, jadi ini saya akan habiskan Senin depan saya akan cepat ya, Pak Hairul ya. Pak Hairul akan cepat membahas soal student ini, baru kita masuk ke materi lain. Oke, cuma kalian lihat ya, dari tadi yang saya bahas itu konsepnya sama semua. Kita sedang menguji sesuatu yang merupakan representasi dari suatu populasi. Benar nggak populasinya segini kalau kita lihat datanya seperti ini? Nah, ini kita lakukan dari tadi sebenarnya. Bedanya kita pakai distribusi Z tadi kan distribusi normal standar untuk menguji min. Distribusi chi-squared untuk menguji variance. Nah, itu distribusi T itu sama. Distribusi T itu sama, tapi dia ketika jumlah sampelnya rendah. Jadi kasusnya seperti itu. Ketika jumlah sampelnya rendah. Nah, itu akan kita bahas nanti deh, Senin depan ya. Tapi yang penting kalian dapat konsep dulu dari sampling distribution ini seperti apa. Oke, kita ada waktu 3 menit sebelum saya tutup kelas ini. Cepat sih ya, cuma saya takut waktunya nggak sempet. Absen udah dibuka ya Pak Hairul ya. Pak Hairul habis sembuh dari demam berdarah, jadi masih agak lemas, kasihan. Saya cek dulu absen. Udah absen dibuka tadi? Sudah, Pak, sampai jam 10. Oke, ya udah. Makasih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan minggu depan. Nah, Kamis kita kuis seperti biasa. Oke, jadi Pak Hairul apakah ada di sini, Pak? Ada, Pak. Iya. Nanti untuk kuis, mereka boleh pakai kalkulator seperti ini? Nggak apa-apa kan ya, Pak ya, di kelas kita? Kalau saya sih boleh, Pak. Kita mengikuti perkembangan zaman. Nah iya, saya setuju itu. Jadi kita ngelihat perkembangan zaman ya. Jadi kalau ngeliat tabel kan, apalah bisa ada salah ngelihat gitu. Tapi kalau ini kan nggak pernah salah, semua programnya benar. Yang penting kalian tahu apa itu yang kalkulatornya lakukan. Oke? Jadi nggak jadi sekedar tukang hitung, tapi ngerti. Ini banyak tuh. Kemarin kita pakai Star Trek gitu. Nah ini ada lagi nih. Ini saya suka karena dia ada visualisasinya. Oke, jadi kita akan pakai, nggak apa-apa pakai kalkulator. Oke, yang penting kalian, tapi gini, kalau kalian nulis kuis, kalian tulis prosesnya. Kalau disuruh ngitung ini, ya bilangnya dipanggil kalkulator, tapi tulis prosesnya tuh, misalkan P, Z kurang dari segini, bla bla bla, F lebih besar dari segini, itu kalian tulis, oke? Untuk memastikan bahwa kalian paham apa yang kalian tulis. Oke, kalau begitu sekian ya, kita sampai ketemu lagi kuis hari Kamis. Oke, sekian.